Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan Teknobi, teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu. Oke bosku, di tangan saya ada handphone Smartfren B16C2H. Oke, dan kasusnya ini tidak bisa charger ya. Oke, bisa dilihat tidak bisa cas. Oke bosku, tidak bisa cas. Yang seperti ini sangat gampang banget ya, kita tinggal ganti aja konektor chargernya ya. Oke, kita coba lagi tanpa baterai, pakai multitester digital. Oke, nggak ada tegangan. Coba pakai multitester analog. Oke, yang positif di pinggir ya, yang negatif di tengah. Bukan di tengah, kan ada 3 pin ya. Yang pinggirnya di pojok kanan. Kalau baterainya bagus ya. Oke, kutub positifnya di kiri, negatifnya di kanan, dan baterainya bagus ya, ada tegangan 3, sekian volt ya, hampir mendekati 4. Oke, kita buka aja casingnya. Kita coba lagi untuk dicoba pakai power supply ya, seperti biasa. Oke, hidup ya, itu berarti handphonenya normal, tidak kenapa-napa. Akan tetapi yang kerusakannya itu di konektor charger ya. Ini udah dipastikan ya. Oke, dan kenapa ini kedip-kedip? Dikarenakan tidak support ya. Setelah saya cek ini ya, video ini biasa video yang dulu-dulu. Ini di setelan 3,5 ya. Jadi naik, emang naik ya, 3,5 sekian ya, emang naik. Cuma ya kedip-kedip gitu, nggak langsung masuk ke menu, dikarenakan tegangan inputnya kecil. Harusnya ini di 4 ya, kalau di power supply ya, 4 atau 3,8, 3,9 volt ya inputnya ya di power supply. Nah ini kurang, makanya kedip-kedip. Oke, itu penampakan PCB bawah dan PCB atas, dan kita akan eksekusinya PCB bawah aja ya. Oke, kita tes. Dihubungkan ke charger, dan setelah dicek konektor bagus ya, ada tegangan, tapi di feedback juga ada ya. Aneh bin ajaib ya. Ini kenapa coba? Oke, kita pasang baterai. Gimana nih Bang Noob? Oke. Kayaknya nih baterainya kurang klop nih, nggak ada ya. Dan ternyata ini konektornya yang bermasalah ya. Jadi konektornya itu udah longgar. Jadi kalau ibaratnya nggak jadi ya, jorok. Jadi ini mungkin terlalu sering ya, cabut pasang ya. Ya emang takdirnya kayak gini ya, konektor cabut pasang. Bisa jadi cabut pasangnya tanpa perasaan, jadi gampang rusak ya konektornya. Oke bosku, kita cek, dan boom, ada ya, Andromax ya, Smartfren Andromax 4G Lite. Oke, bisa dipastikan ini konektornya udah longgar ya. Oke bosku, ini sebenarnya video-video yang dulu, jadi nggak diupload, sayang ya.
buat konten. Masih banyak video yang harus diedit dikarenakan waktu yang tidak memadai ya. Jadi ya mohon maaf kalau uploadannya jarang upload, atau dalam satu hari mengupload bisa 8 video. Tuh kan masuk ya, masuk ke menu. Oke, langsung mati lagi. Baterainya drop habis ya, 0% kayaknya nih, atau 1 atau 2%-an lah. Jadi nggak kuat lama. Oke, bisa cas ya, bagus. Tapi setelah casannya di main-mainkan, kabel casannya langsung nggak ngecas lagi. Ya, itu pertanda konektor casnya longgar. Oke lah, kalau begitu kita eksekusi aja konektornya. Kita ambil ya dan ganti sama yang baru. Caranya ini ya, caranya jangan lupa pakai fluk dulu. Biar apa? Biar gampang ini ya, gampang copot ya. Jadi fluk itu kegunaannya untuk menyebarkan panas. Oke, di sini pakai blower sampai ngepul berasap seperti itu ya. Dan di sana ada buzzer, di sana ada vibra, copot. Oke, nggak apa-apa, copot dulu. Dikarenakan posisinya sangat dekat dengan konektor. Setelah itu kita bersihkan dengan solder wick ya, pin-pinnya, pin yang 5 pin itu, dan pin-pin untuk kaki-kakinya. Oke, itu penampakan konektor yang baru ya. Kita pakai konektor yang baru. Itu kakinya ada 4 ya, kiri kanan 22. Kita pasang di sana. Nah, itu kegunaan solder wick ya. Untuk apa? Untuk mengambil sisa-sisa timah yang menempel di PCB biar bersih ya. Jadi biar si lubang-lubang untuk kakinya biar terbuka ya, biar enak kalau misalkan kita mau memasangnya. Jadi si kakinya langsung masuk ke lubangnya, lubang di PCB. Jadi tinggal klop aja gitu ya. Oke, dipasangnya pakai solder uap ya, atau blower. Setelannya tergantung setelan masing-masing. Yang penting udah klop masuk dan yang 5 pin itu nempel di PCB ya. Oke, kita cek. Oke, dan ternyata nggak ada tegangan ya. Oke, ini sudah dipastikan pin-pinnya, pin yang 5 pin itu belum nempel. Oke, kita tambahin aja timah pasta. Timah pasta lalu disolder ya. Soldernya pakai blower boleh, pakai solder biasa boleh. Yang penting pin-pinnya yang 5 pin itu ya nempel ke papan PCB. Oke, bosku. Dan dan timah pastanya bisa dibeli ya di toko online. Banyak tuh ya, murah-murah. Oke, bosku, kita bongkar lagi. Maaf, yang barusan masih tetap tidak ada tegangan ke V-bednya. Dan di sini sudah ada tegangan ya, barusan udah datang jempol. Dicek pakai digital juga lu nggak kelihatan ini ya, digitalnya. Yang penting itu ada jempol, berarti udah masuk. Oke. Intinya kalau misalkan masih belum nempel, kalau saya itu suka ditambahin timah pasta ya. Tapi beda-beda setiap tuser. Kalau saya pakai timah pasta. Dan kaki-kakinya biasanya saya tambahin timah lagi biar kuat. Oke, kita pasang, dan jangan lupa untuk memasang vibranya ya, untuk getar. Vibrator. Biasanya vibrator
Enggak. Skip. Nah, jorok. Oke. Vibrator kesukaan wanita. Oke, maaf ya, bercanda. Oke, kita tes di VBed. Oke, nggak kelihatan ya. Pakai ini aja Bang Noob, analog. Oke, ini ya analog ya. Kita tes. Oke, belum ada penampakan. Kita coba untuk di Pibas, Pibas, dan di Pibas sudah normal ya, ada tegangan. Wow, tegangannya tinggi bosku. Itu saya pakai kabel casan langsung masuk ke ini ya, ke apa itu, power supply ya, salah ya. Oke, dan di sini ada ya. Mohon maaf, itu yang positif di kanan dan negatif di kiri ya. Mohon maaf, itu yang di jalur baterai. Oke, diralat ya. Positif di sebelah kanan ya, pinggir kanan, dan yang negatif di pinggir kiri yang ke baterai. Oke, sudah dipastikan ini bagus. Terima kasih bosku. See you next video. Salam Teknobi.